Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola tanah air dan juga pecinta klub-klub Liga 1 di tanah air ataupun di mana saja Anda kembali bergabung bersama kami di channel Bolaku Bola Kita bersama komunitas media online di YouTube, yaitu ada Teropong Indonesia News, kemudian ada postdaily.id dan kontrastimes.com. Kita kembali seperti biasanya, kita akan ngobrol-ngobrol seputar tim Liga 1 dan tentunya kita akan ngobrol lebih spesifik tentang klub kebanggaan arek-arek Surabaya, yaitu Persebaya Surabaya. Dan malam hari ini tetap bersama teman saya, komentator yang kita hadirkan untuk Anda di channel Bolaku Bola Kita bersama Mas Tutu Widodo. Selamat malam. Sekarang malam soalnya. Selamat malam. Sudah buka puasa ya? Alhamdulillah sudah. Seger mana ya? Wis seger pol. Mudah-mudahan Anda yang saat ini sedang menonton kami, kalau ketepatan Anda nontonnya siang ya jangan makan dulu karena belum waktunya berbuka puasa. Nah, kita sekarang take gambarnya karena setelah buka puasa. Jadi bagi Anda yang sekarang menikmati buka puasa, mudah-mudahan semakin nikmat dengan bersama kami. Kan begitu, Mas Tutu. Nah, kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang keseluruhan performa Persebaya terkait dengan hasil akhir yang dicapai oleh tim asuhan Coach Aji Santoso yang saat ini berhasil finish di posisi ke-6. Seperti yang kemarin juga disampaikan oleh Mas Tutu bahwa meskipun finish di posisi ke-6 ini luar biasa karena formasi atau materi pemain-pemainnya adalah pemain muda yang cukup luar biasa. Dan ini ada beberapa rumor-rumor yang tentunya setelah adanya Liga 1 bergulir selesai ini kan rumor-rumor pemain mau keluar masuk ini kan lagi hangat-hangatnya nih Mas. Nah ini termasuk tentang Altabala ini kan dia sebagai bek kiri selama 32 kali pertandingan di musim Liga 1 bersama Persebaya. Altabala ini menyumbangkan 2 gol dan memang beberapa waktu lalu juga ada rumor dia akan hengkang atau diminati oleh klub lain dan sebagainya. Dan ini merupakan hal biasa Mas ya dalam sepak bola ya. Kalau saya menilai ya hal biasa. Hal biasa kan ya. Kebutuhan juga, kembali kebutuhan tim di luar sana juga gitu. Jadi untuk Anthony Bala ini pemain yang sangat potensial sebetulnya. Karena kan orang tuanya apalagi bapaknya kan mantan pemain terbaik lah. Iya. Anthony Cuma Bala. Pernah berduel dulu ya dengan ketemu ya dengan. Yang jelas pernah main dalam arti lawan bapaknya saya. Dan merasakan kehebatannya juga. Iya, betul. Ya, gitu. Jadi bapaknya ini termasuk pemain yang kualitas juga di pemain asing kualitas lah menurut saya. Tidak heran ketika kemampuan sang bapak ini juga sekarang turun ke anaknya. Altabala menjadi seorang pemain yang cukup diperhitungkan ya kan. Dalam formasi Persebaya ini dia berada di bek kiri. Peran utama bek kiri itu apa sebenarnya, Mas? Peran utama bek kiri ya yang jelas untuk bertahan dan menyerang juga sih. Bertahan dan menyerang. Iya. Nggak menutup kemungkinan ya untuk intinya untuk ya membantu pertahanan juga penyerangan di tim gitu ya. Iya. Ya, berarti seperti yang disampaikan Coach Aji juga begitu bahwa sebenarnya tugas untuk mencetak gol itu semua boleh. Semua boleh ya. Nggak harus berpedoman ke pemain depan atau harus berpedoman pada posisi gitu ya. Enggak. Kalau di tim sudah semua bisa. Mana ada kesempatan untuk mencetak siapapun itu posisinya bisa. Ya. Terus kalau kita berbicara tentang bapaknya Altabala ini, dulu skill yang paling menonjol itu dia pada kemampuan seperti bagaimana Mas Tutu merasakan pada saat ketemu gitu? Orang tuanya yang jelas fisiknya bagus, skillnya juga bagus, postur tubuh juga mendukung ya. Postur tubuh juga ideal lah, menurut saya ideal.
yang jelas pemain kualitas lah kalau menurut saya. Bapaknya ini pemain kualitas juga, karena yang diikutin kan tim-tim besar juga. Pernah di Arema, pernah di Arema juga ya. Banyak lah, bapaknya ini termasuk ya legend juga ya menurut saya ini. Betul. Dan juga pernah menjadi tim di Persebaya juga kan pada era 2000-an ya. Iya. Jadi seperti berita yang kita baca ini kan, kalau kita tadi sempat saya baca dari surya.co.id ini, sinyal Altabala bertahan di Persebaya Surabaya ini kemungkinan ada karena si bapak ini memberikan sinyal-sinyal sepertinya akan tetap bertahan di Persebaya walaupun rumornya dia mau hengkang, diminati oleh klub lain dan sebagainya. Mas Tutu melihat situasi ini seperti apa kira-kira? Kalau menurut prediksi Mas Tutu kira-kira bertahan apa hengkang kira-kira ya? Semua nanti kembali ke pemainnya, Mas. Jadi yang jelas nanti ada sedikit campur tangan dari orang tuanya. Mungkin kan orang tuanya kan pernah di Persebaya, kan pengalaman juga, mungkin bisa ngasih solusi, ngasih motivasi, pendapat untuk anaknya. Untuk masa depannya yang terbaik itu di mana, itu pasti orang tuanya pasti sedikit banyak ngasih solusi. Iya. Ngasih saran. Ya. Ya, apalagi dari pesan yang ditulis oleh bapaknya ini, Jumabala ini kan intinya memberikan motivasi kepada Altabala untuk all out bersama Persebaya karena Jumabala merasa belum mampu memberikan yang terbaik untuk Persebaya. Ini menurut pandangan Mas Tutu? Ini bisa terjadi juga. Dalam arti orang tuanya bisa menyarankan untuk anaknya untuk bertahan di Persebaya. Iya. Tapi nanti semua kembali lagi ke pemain ya. Walaupun misalnya dilirik oleh banyak klub-klub, tapi ternyata kembali ke ini ya, kembali ke individu sebenarnya. Selain daripada kebutuhan tim, apakah memang mau diperpanjang atau tidak, bisa kembali ke tim ya. Artinya saya tetap mau di sini, itu juga bisa ya. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Dalam arti ada ikatan kuat lah di tim. Emosional juga ya. Jadi bisa bertahan di tim yang diinginkan juga bisa ya. Tapi kalau saya menyarankan sih untuk anaknya ini mendingan bertahan dulu di Persebaya. Ya. Ini kalau lihat dari tulisannya yang kita baca dari surya.co.id ini, kata si Jumabala, tidak ada hubungannya dengan Paido dan rumor. Joe Beldonsan ready and focus for the next season. Ya, salam satu nyali Wani. Ya, ini tulis Jumabala melalui Instagram pribadinya. Jadi ini kan kode ya. Kode ini, kalau bapaknya aja support ke. Iya, yang jelas ini bapaknya nih sangat support banget ke adanya untuk bertahan di Persebaya. Ya. Yang jelas ini. Iya. Selain memang sudah pernah merasakan bagaimana karakter bermain di Persebaya, bisa jadi kemungkinan bapaknya ini sudah di sana aja. Mungkin karakter permainanmu cocok dengan Persebaya. Itu bisa juga ya? Bisa. Itu sangat-sangat bisa sekali itu. Jadi yang jelas kalau orang tuanya sudah ngasih saran kayak begitu, pasti sedikit banyak ya ada pertimbangan sendiri untuk anaknya untuk bertahan gitu di Persebaya. Karakter bermain itu memang setiap individu itu punya ya. Terus kemudian ketika bergabung dengan salah satu klub memang harus adaptasi. Dan itu mudah apa sulit? Kalau adaptasi itu nanti kembali ke mental atau pemain masing-masing. Tapi yang jelas untuk adaptasi nggak bisa cuma 1, 2 atau seminggu, minimal ya kurang lebih sekitar ya 1 bulan gitu. Baru bisa adaptasi secara bisa dilihat, maksud saya gitu. Ini ada yang menarik lagi kalau tulisan dari Jumabala ini, karena Persebaya ini punya tradisi tim besar. Kalau sudah masuk di Persebaya, jangan rasa kamu pemain besar dan kerja keras. Ini tulisan bapaknya Altabala ini. Jadi dari sini kelihatannya mengerucut sang bapak ini sangat mendukung anaknya untuk tetap bersama Persebaya. Semua kami bicara dari mental, pertandingan. Saya pikir saya sudah bantu coach sedikitlah sebelum Alta datang di Surabaya, ini kata Jumabala. Jadi Persebaya pilih
ambil Alta, Persebaya tidak akan rugi, insya Allah. Ini kata Cuma Bala lagi. Jadi betul-betul sudah mengerucut kalau si bapak sangat mendukung anaknya bertahan ini ya. Iya, karena di sisi lain kan bapaknya kan juga sama pelatih Coach Aji Santoso kan sahabat juga, pernah satu tim. Oh gitu ya. Iya, jadi sedikit banyak ya adalah motivasi untuk salah satunya ya ngasih solusi untuk minta saran atau gimana bapaknya biar anaknya ini bisa bertahan di Persebaya juga gitu. Secara keseluruhan Mas itu melihat performa Alta Balah ini sebagai pengamat sudah pas dengan karakter permainan Persebaya kira-kira. Kalau menurut saya kayaknya anaknya cocok juga karakternya ini di Persebaya. Persebaya kan teknik keras gitu kan. Teknik keras, mainnya kan teknik keras, anaknya juga mainnya keras. Bagus juga dari segi postur, fisik bagus kalau menurut saya. Cocok sekali di Persebaya. Oke. Jadi berarti selain daripada apa yang disampaikan oleh sang bapaknya si Cuma Balah untuk apa yang dia tulis memberikan clue-clue kepada kita para penonton, penggemar ini memang menggambarkan Alta akan dimotivasi untuk tetap bersama Persebaya. Secara keseluruhan juga sekarang Mas Tutu, kira-kira kalau prediksi Mas Tutu sendiri Alta Balah ini bertahan atau hengkang? Kalau menurut saya insya Allah bertahan. Bertahan ya. Insya Allah bertahan. Karena sedikit banyak ada ikatan Emosional di Persebaya pastinya. Oke. Oke, jadi itu kalau dari pengamatan Mas Tutu Widodo, posisi Alta Balah yang sekarang banyak dirumorkan, dikait-kaitkan juga dengan banyak klub yang menginginkan jasanya atau ingin mengamankan jasanya, dan juga tadi sempat juga saya baca sih ada lima penawaran, tapi Alta katanya tetap pilih Persebaya. Itu tulis Cuma Balah ya, tulis bapaknya. Dan seperti yang disampaikan Mas Tutu sebagai seorang mantan pemain sepak bola nasional dan juga sekarang menjadi pengamat lah ya. Prediksi Mas Tutu, Alta Balah akan tetap bertahan di Persebaya. Bagaimana dengan Anda? Silahkan nanti komentar di kolom komentar tentunya, apakah menurut Anda Alta Balah tetap cocok bertahan atau sebaliknya. Terima kasih. Ini dulu sementara yang bisa kita sajikan Mas dalam obrolan ringan, obrolan santai ya terkait dengan Persebaya dan niat-niat atau motivasi Persebaya untuk ke depan menjadi juara. Tentunya memang sudah mempersiapkan materi-materi pemain yang sudah diperhitungkan matang-matang tentunya dengan berbagai macam perhitungan dan pertimbangan. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya, tetap di Bola Kupola Kita Channel bersama komunitas media online kontrastimes.com, ropongindonesianews.com, dan postdaily.id. Terima kasih, sampai jumpa. Bravo sepak bola Indonesia, salam satu nyali. Wani. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.